program-program ini banyak yang belum tahu gitu ya, dan belum tahu caranya bagaimana memanfaatkan program itu. Memang kita harus sosialisasi terus-menerus ya, karena semua ini kan barang baru ini, saudara. Barang baru. Ya maaf saja, dulu mana ada begitu jaminan kesehatan seperti itu. Nggak ada rumah diperbaiki, nggak ada pertanian yang seperti itu juga tidak ada. Jadi memang barang baru semuanya, barang baru. Jadi kalau semua rakyat belum tahu ya saya kira wajar. Tapi memang tugas kami untuk mensosialisasikan. Itulah sebenarnya ada Siberkeramo ini. Jadi seperti Siberkeramo yang saya lakukan sekarang ini bukan hanya untuk masyarakat Tabanan, hanya tempatnya di Tabanan. Artinya seluruh rakyat Bali boleh datang, boleh menyampaikan masalah-masalahnya. Kalau nggak sempat dibahas secara bisa begini, buat tertulis lengkap dengan alamat, nanti direspon oleh SKPD. Jadi ini dikumpulkan ini nanti. Misalnya seringkali ada sampai 25 calon penanya atau pengusul, kan paling bisa dilayani sekitar 11, 12, 13, paling banyak 15. Nah itu sisanya ditulis persoalannya apa, masuk ke inspektorat, nanti oleh inspektorat disebarkan ke SKPD untuk direspons. Jadi sama saja disampaikan di sini dengan ditulis itu sama, perlakuannya sama. Jadi ini kan nanti diimpun apa yang disampaikan tadi, dicatat semua, baru kemudian dikaji oleh inspektorat. Oh ini bagiannya ini bagiannya ini bagian ini, sehingga semua akan dapat jawaban, paling tidak respons terhadap usul, saran dan sebagainya. Itulah sebabnya ada ini, ada Siberkeramo ini. Ya, jadi saya buka diri open house istilahnya sebulan sekali, karena kalau datang ke kantor kan birokrasinya panjang, susah kalau ketemu gubernur itu. Nah, kalau di sini kan kita semua bisa bertemu, semua bisa menyampaikan apa saja. Kemudian masalah JKBM, kamar ya, memang program kita ke depan untuk menambah kamar-kamar kelas 3 itu. Dan kelas 3 walaupun judulnya kelas 3 tidak bolehlah kelihatan betul untuk orang melarat gitu. Jadi orang Bali itu menurut saya walaupun dia dirawat di kelas 3 tapi mendapat pelayanan yang baik. Karena kalau kita fokus anggaran kita ini bisa untuk memberi pelayanan kepada masyarakat yang sebaik-baiknya. Saya juga minta obatnya itu yang bagus gitu ya. Karena ini anggarannya cukup ini saudara. Jadi tidak ada alasan untuk memberikan obat yang kurang baik kepada pasien. Itu jasa pelayanan saja. Jadi kalau ada dokter, perawat, bidan yang asal-asalan melayani pasien itu salah. Karena biaya pelayanannya 40% itu. Jadi kalau 200 miliar maka 80 miliar itu adalah biaya pelayanan untuk dokter, untuk perawat, untuk bidan, dan sisanya untuk obat dan rumah sakit, fasilitas rumah sakit, alat-alat rumah sakit. Jadi kalau bisa ke depan memang kita mau tambahkan lagi kamar-kamar supaya seluruh masyarakat bisa terlayani. Saya dengar juga ada calo bahkan, ini yang lebih parah lagi. Jadi kalau datang pasien dibilang penuh, bang saya tali, ada lagi gitu. Ada lagi nih model begini. Jadi memang semua lubang itu bisa dicari-cari itu digigit itu kan tipis sendiri. Jadi memang otak manusia makin lama makin pintar itu terus terang aja. Begitu ada, wah itu penuh kamar, saya ada kamar. Padahal ada itu kan. Saya kata tali mah kamar gitu. Jadi kita katakan tadi, pekerjaan atau tujuan yang mulia itu belum tentu bisa diterapkan betul di bawah. Makanya itu saya minta masyarakat mengawasi, merasa memiliki program itu. Ini bukan program yang mau pastikan sebenarnya program rakyat Bali, karena uang yang dipakai adalah uang rakyat Bali. Saya kan tadi awal katakan itu bukan uang saya hanya punya ide, mengorganisasikan, menyalurkan seperti itu dan bertanggung jawab atas itu. Itu tugas saya.
tapi uangnya. Jadi berhak setiap rakyat itu mengontrol penggunaan setiap rupiah uang pemerintah. Setiap rupiah boleh dikontrol. Jadi ini memang semua untuk kemakmuran rakyat. Seperti tadi guru juga ya, secara berangsur-angsur pasti kita akan angkat. Karena sekarang sedang ada moratorium pengangkatan pegawai, seluruh pegawai seluruh Indonesia terlalu banyak, terpaksa ada moratorium dulu, sehingga pelan-pelan baru dibuka lagi untuk tenaga khusus, terutama para guru gitu. Guru, dokter, perawat, ya yang khas-khas itu. Akuntan juga untuk ngatur keuangan dan sebagainya. Bisa di depan kita akan rekrut lagi. Saya kira demikian berjawab ya. Ya, sosialisasi itu Humas itu juga melayani permintaan, tapi nggak tahu di duitnya 2012 sudah habis katanya. Melayani permintaan kalau ada karya, ada apa, kalau minta wayang, emblong, joblar, dupe, apa namanya, daroreron, itu boleh minta gitu ya. Mudah-mudahan masih ada stoknya, tapi tahun ini kelihatannya sudah habis saking banyak permintaan katanya. Ini juga kita tugaskan untuk mensosialisasikan program-program dari negara itu, supaya masyarakat ngerti hak dan kewajibannya. Itu yang paling penting sebenarnya. Baik, lanjut. Sebelum selanjutnya kami lapor Pak Gubernur ada tambah lagi 4 penanya Pak.